bertemu kembali dalam renungan HKBP Sola Gracia Kayu Mas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita, ada baiknya lah kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sebagai akhir pekan kita semua, firman Tuhan yang akan mengajari kita dan menuntun kita di sepanjang hari ini tertulis dalam Mazmur pasalnya ke-119 ayatnya ke-165. Demikian firman Tuhan. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di mana-mana itu terdapat sebuah aturan. Di rumah tangga ada aturan, di gereja juga ada aturan, di sekolah pun ada aturan, kantor pun ada aturan, bahkan dalam kehidupan dan di sekeliling kita pun memiliki aturan. Untuk apa aturan? Aturan itu dibuat untuk kita menjadi seorang yang bebas. Bebas seperti apa? Ketika kita menjaga aturan itu, maka tidak ada hukuman yang akan mengenai kita. Contohnya, Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, kalau kita berada di dalam rambu-rambu lalu lintas, hijau untuk berjalan, merah untuk berhenti, kuning untuk berhati-hati. Bagaimana kalau merah kita tidak taati? Maka kita akan menerobos jalan. Bisa saja terjadi kecelakaan dan bisa saja terjadi tilang menilang. Ini merupakan suatu hukuman kepada setiap orang yang melanggar tentang aturan dan peraturan di tengah-tengah perjalanan. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, ini membuat kita tidak menjadi bebas, karena kita harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Sehingga aturan membuat kita bebas. Bebas dari hukuman, bebas dari kesalahan. Sehingga ketika kita menghidupinya, hidup dalam aturannya, kita menjadi orang-orang yang bebas, yang bertanggung jawab, yang tidak merugikan siapapun. Demikian juga dengan firman Tuhan kita hari ini. Bagaimana ketika kita mencintai Taurat Tuhan, maka kita dan Tuhan kita tidak akan menjadi batu sandungan kepada orang-orang di sekitar kita. Hukum Taurat menjadi sebuah cerminan, menjadi sebuah pola, menjadi sebuah contoh agar hidup kita seturut dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang bebas ketika kita mampu melakukannya, berusaha untuk melakukannya, bahkan hidup untuk melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita diajak melalui firman Tuhan kita hari ini agar kita mencintai hukum Tuhan, agar kita mencintai Dia, mencintai hukum Tuhan, mencintai Tuhannya. Mencintai Tuhan berarti menyukai segala aturan dan peraturan yang telah ditetapkannya, supaya kita menjadi orang bebas yang tidak akan mendapatkan hukuman, tetapi tahu menempatkan diri apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Di akhir pekan ini, Bapak, Ibu, kita diajak untuk mencintai hukum dan aturan Tuhan, bahkan Taurat Tuhan, seturut dengan apa yang telah dikhotbahkan, apa yang telah dituliskan, apa yang telah disuarakan, sehingga kita menjadi orang-orang yang bebas di dalam Dia. Kita lakukanlah dalam hal-hal kecil. Di rumah tangga memiliki aturan. Ketika sebuah rumah tangga mengatakan pukul 9 harus wajib pulang, maka kita pun harus menaatinya. Supaya apa? Sebuah keluarga dan orang-orang di sekitar merasakan sukacita bahwa telah berkumpul kembali sanak saudara, bapak, mama, dan juga anak-anak di rumah tangga tanpa kekurangan suatu apapun. Cukup bergembira, bukan? Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, menurut pemazmur kita hari ini, ketenteramanlah bagi orang-orang yang hidup dalam Tauratnya dan bukan batu sandungan.
Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah namamu untuk kasih setiamu kepada kami di pagi hari ini. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan melalui malam yang panjang dan pagi yang indah, yang kami akan melakukan kegiatan kami. Lindungi sertai kami Tuhan di sepanjang hari Sabtu ini, akhir pekan ini, bersama keluarga, bersama orang-orang di sekitar kami. Bahkan apapun yang kami lakukan, kiranya semua berkenan di hadapan Tuhan. Ajarkan kami untuk hidup di dalam aturan Tuhan. Ajarkan kami hidup menurut hukum Tuhan, sehingga kami Tuhan dibebaskan dan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang tidak menjadi batu sandungan, tetapi orang-orang yang membawa pembaharuan untuk kebersamaan. Ya Allah yang terkasih, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.